Romo Nofrin memberikan dirinya untuk, tadi bener Mo, saya minta requestnya, mainkan dong, maksudnya cuma di OKS doang. Jadi terima kasih sudah mengabulkan Mo doa kami. Jadi Romo Nofrin akan bawakan lagu Bagaimana Kita Berserah dengan pujian Lord I Offer My Life to You. Wah. Temanya juga baru nih Mo, beatnya gak seperti biasanya Mo. Yes, nih anak R&B. Memang pemain musik sejati ini bisa gaya apapun ya. Yoi. Ya. Romo, Ibu Bapak, saudara-saudara semua, Shalom. Shalom. Ngomong apa ya? Ya, Ibu Bapak, hari ini Injilnya bicara tentang Yesus yang mengajak siapa aja tadi? Petrus, Yohanes dan Yakobus ya pergi ke naik gunung ya untuk melihat di sana apa yang terjadi, kemudian ada Musa dan Elia. Ya. Saya jadi ingat pengalaman ketika masa frater, ketika masih frater di Cempaka Putih, ya, kami punya grup yang beberapa kali naik gunung. Ya. Saya, Romo Graha, Romo Rosi, ya. Bondi juga ikut terakhir-terakhir. Ya. Kami naik setiap kali liburan, beberapa kali ya kami naik ke gunung-gunung yang ada di sekitar Jawa sini. Ya. Ada satu pengalaman di mana waktu itu kami ingin mendaki gunung di Kuningan, ya, Ciremai. Ya, kami ingin mendaki gunung sana. Segala persiapan sudah kami lakukan, ya, siap-siap semuanya, carrier-nya, ya semualah, ya kompor, makanan. Lalu kami mulai mendaki, ya. Dan ketika mendaki itu di gunung itu, waktu itu kebetulan ya pas menjelang tahun baru, ya. Jadi rame yang naik gunung, kebanyakan mau merayakan tahun baru di puncak gunung. Tetapi satu pengalaman yang berbeda di sana, ya, saat itu kondisinya tidak memungkinkan atau agak sulit bagi kami untuk mencapai puncak. Di ketinggian tertentu yang udah cukup tinggi kami berada, kami mendapat kabar dari para pendaki yang lain, ya, bilang, biasanya mereka nyebutnya pakai Om, ya, Om, jangan naik ke atas Om, ya, kabutnya tebel, kabutnya tebel. Ya, lalu akhirnya ya kami sebagai satu grup memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Ya. Kami ngecamp di ketinggian tertentu, ya, karena tempat itu yang paling memungkinkan untuk tidur, membangun tenda. Lalu kami tunggu ya sampai malam harinya, sampai pagi harinya. Ya. Ternyata cuacanya belum berubah, ya, jadi masih mendung, terus kabutnya tebel gitu ya. Lalu akhirnya kami pun memutuskan untuk turun, ya. Satu hal karena ada waktu itu teman kami yang pengen buru-buru pulang karena pengen pergi, ya. Lalu tapi juga keadaan juga nggak memungkinkan untuk sampai ke puncak. Ya. Jadi kami gagal untuk sampai ke puncaknya. Ya. Nah, pelajaran yang berharga di sini bagi kami semua, ya ketika kami mendaki gunung, kami nggak akan tahu, ya, hasil yang akan kami capai itu apa. Ya. Banyak faktor, ya, yang menentukan, ya, terutama alam. Ya. Saat itu memang kami ternyata tidak diizinkan oleh gunung itu untuk mencapai puncak. Begitu juga dengan perjalanan hidup kita. Ya. Saya ketika merenungkan perjalanan naik gunung ini sama seperti apa yang kita alami dalam hidup sehari-hari. Ya. Ketika kita memulai perjalanan, ya kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di depan sana, ya. Sama seperti naik gunung tadi. Ya, ternyata ada kabut, ya. Dan kita nggak bisa memaksakan, ya. Karena kalau memaksakan diri ke sana, nanti jatuhnya celaka.
Karena ada prinsip ya, semacam prinsip ya. Kamu jangan ngelawan alam. Ya. Termasuk kalau naik gunung tuh jangan ngomong yang sembrono gitu ya. Ditahan gitu ya, ngomong-ngomong jorok, ngomong-ngomong binatang itu harus ditahan. Lalu membuang sampah itu harus harus kita bawa pulang lagi ya, sampai bawah. Jangan sampai mengotori gunung ya. Jadi ada prinsip seperti itu, jangan melawan alam. Mungkin bisa kita refleksikan juga dalam bacaan Injil hari ini. Ya. Apa yang terjadi dalam hidup kita seringkali ya kita nggak tahu ya ujungnya itu ada kabutkah atau cerah, ya apakah kita bisa sampai ke atas atau enggak. Ya. Tetapi satu hal yang pasti bahwa selalu ya ada tanda, ya. Ada tanda yang membantu kita untuk memutuskan ya, apa yang harus kita lakukan sekarang, ya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, ya. Saat itu kami memutuskan akhirnya, oke, kita nggak bisa sampai ke atas, kita harus pulang supaya kita selamat. Ya. Begitu juga mungkin dalam hidup kita, ya. Banyak tanda di sekitar kita, ya, yang membantu kita untuk memutuskan, wah saya nggak boleh ya sampai di titik ini. Ya. Mungkin tanda-tanda ini membawa saya, saya mungkin harus ambil keputusan ini dalam hidup saya. Ya, nggak boleh saya memaksakan diri, ya, memaksakan diri untuk mengambil keputusan itu, karena yang ada nanti hanya hati yang berbeban berat, ya, atau pengalaman-pengalaman yang lain mungkin akan menyusahkan hidup kita. Ya. Maka dari itu, ya, bersama dengan lagu yang akan saya nyanyikan ini. Ini berkisah tentang ya Tuhan, saya ingin menyerahkan hidup saya kepadamu. Ya. Kita nggak tahu sama-sama apa yang akan atau sedang terjadi mungkin dalam hidup kita. Mungkin masih samar-samar ya, masih berkabut. Ya. Tetapi kita serahkan hidup kita dalam pertolongan Tuhan. Ya. Apa yang akan terjadi, apa yang harus kita putuskan dalam hidup ini, ya. Kita mohon bantuan Tuhan untuk menunjukkan tanda-tandanya, ya. Apa yang perlu kita baca, apa yang perlu kita lihat untuk memutuskan apa yang harus kita ambil, ya, dalam situasi hidup yang kita miliki. Ya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. I am all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regret, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise
over you.